Kita kembali kepada yang awal tadi, yang saya bilang di awal, ini anak orang, ini masa depan orang, ini kebanggaan orang. Ya, coba kita kembali kepada diri kita, anak kita juga ada, keluarga kita juga ada. Ada wise di situ, ada kebijakan di situ, bukanlah sekedar SOP atau ketentuan atau peraturan. Ada kasih sayang di situ. Nggak boleh ini, Pak Kepala SPN. Nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak, Bapak. Enggak mau Pak? Pak ini mantan jenderal. Sayang Pak. Nah itu ada mantan Wakapolri pula. Apa boleh saya bertanya Pak Adang? Silakan Pak. Saya tidak memberikan pencerahan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan jajaran kepolisian dan pelapor. Terus terang saya tadi tertarik sebetulnya dengan yang sudah akan diambil keputusan oleh pimpinan. Bahwa ini agak sulit kalau propam pada tingkat atasnya tidak ikut. Jadi saya lebih memberikan saran tapi tidak keputusan ya bahwa dua-dua yang saya dengar memiliki suatu kebenaran, punya hak, dan bukan berarti di ruangan ini tidak punya kewenangan untuk mendengarkan. Tapi saran saya dari dua pihak ini sebaiknya memang secara lembaga politis seperti kita ini, baiknya kita ke Kapolri minta bahwa ini ditindaklanjuti oleh Propam sehingga diperoleh hasil yang sangat objektif dan betul-betul hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti ruang ini salah, karena kalau seperti tadi pimpinan merasakan bahwa Ferrer menjelaskan ada semacam perdebatan gitu. Nah sebaiknya mungkin ada perlunya turunnya Propam pada tingkat markas besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Jadi izin teman-teman kali mau menyampaikan hal apa yang perlu. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan dari Polda Jabar ya, dan dari keluarga Boni. Boni langsung ya. Oh ya. Kalau saya gambarkan yang di depan saya ini Pak Polisi semua ini adalah sistem ya, sistem yang dibangun. Ya tadi disampaikan Kabid Dokes, KSPN dengan bagian psikologi ya. Siapa Mbak Polwan nih? Siap, izin Ibda Feren. Sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Ya. Dan keluarga daripada Boni. Saya pernah jadi polisi aktif. Terakhir Kapolda, saya pernah berkunjung ke SPN ya, Sekolah Polisi Negara. Saya selalu ingatkan kepada SPN, seluruhnya dari mulai KSPN-nya sampai OB-nya sekalipun ya, kumpul semua di aula. Saya ingatkan kepada mereka, hal yang suka dilupakan. Saya katakan, ingat, itu siswa yang kalian sedang gembleng didik, itu punya orang tua. Punya saudara, punya bibi, punya paman. Mereka berjuang masuk polisi.
dan diterima. Dan ada kebanggaan di diri mereka, baik si anak itu sendiri maupun keluarganya. Mereka mengikuti terus latihan-latihan yang dilakukan, tahap bertahap. Bagaimana pelaksanaannya. Dan si anak dalam kesempatan tertentu laporan kepada keluarganya. Sampai saatnya lulus. Dan yang saya dengar beberapa yang mereka lulus, betapa bangganya mereka ya, keluarganya. Bangga sekali. Bahkan di satu kampung, kampungnya di pedalaman jauh. Itu anak itu pulang ke rumah, pakaian PDU. Berhenti di pinggir jalan besar, diapain? Disambut pakai andong. Kayak pengantin. Diarak, dikawal sampai rumahnya. Sangat bangga mereka. Nah ini yang terjadi, saya ingatkan mereka untuk itu anak orang, hati-hati, jaga. Bukan hanya dididik, tapi juga masa depan keluarga mereka. Nah yang terjadi pada Boni, saya melihat di sini, ini dianggap ya dari pemeriksaan dan sebagainya, mentalnya dianggap di bawah passing grade. Nilai standar 65, yang harus lulus nilainya 62, mental. Mental ini didapat daripada pemeriksaan yang sudah ada ya, seperti dia sakit. Sakit itu ada faktanya. Nah kadangkala dalam fakta sakit itu si pembina, temannya dan yang lainnya menganggap ini ada unsur nyakit juga. Nyakit itu harusnya kamu udah keluar, ternyata kamu masih betah di rumah sakit ya. Kamu supaya nggak itu kegiatan ya, itu istilahnya nyakit di situ. Nah itu dikatakan biasanya ini mentalnya kacau nih anak ini gitu. Ini penilaian asumsi ya. Nah, kemudian yang kedua masalah kehadiran di lapangan maupun di kelas yang melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Ya, 5 berturut-turut, 5% atau 20% tidak berturut-turut melebihi batas itu. Dua hal ini yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diluluskan. Saya lihat prosesnya sudah betul semuanya, sudah mengacu kepada ketentuan, ya, peraturan, ketentuan, SOP dan lain-lain. Namun di sini kita kembali kepada yang awal tadi yang saya bilang di awal, ini anak orang, ini masa depan orang, ini kebanggaan orang. Ya, coba kita kembali kepada diri kita, anak kita juga ada. Keluarga kita juga ada. Ada wise di situ. Ada kebijakan di situ. Bukan hanya sekedar SOP atau ketentuan atau peraturan. Ada kasih sayang di situ. Saya pikir kembali lagi kepada ketentuan yang ada. Kalau lihat SOP-nya dia gagal. Ketentuannya dia gagal. Namun tidak menutup kemungkinan ini masih bisa dikembalikan, ya, diluluskan, ya, menjadi anggota Polri. Menurut saya kembalikan kepada SPN, kembalikan kepada Kapolda, kembalikan kepada Kapolri, ya, dengan asumsi tadi, dengan pertimbangan tadi, ini keluarga kita, keluarga Polri, masa depan mereka, tanggung jawab kita juga. Terima kasih waktu.